ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-12. Berdasarkan cetakan yang ada pada anak, yakni masih berada pada babul miyah, bab yang berbicara tentang berbagai macam jenis dan seluk-beluk yang berkaitan dengan air. Berkaitan dengan air. Maka selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, oke, nyalakan kita sang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutup itu jendela. Tutup jendela. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila dijilati anjing padanya, ayyaghsilahu sab'a marratin, adalah dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertamanya adalah air dicampur dengan tanah. Kata Al-Hafidh, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimana wa rahimahullah. Wa fi lafdhin lahu, kata Al-Hafidh, dan di dalam suatu lafaz baginya, yakni lafaz lain dalam riwayat Muslim,
falyuriqhu, maka hendaklah dia menumpahkannya. Ini air yang ada di bejana itu yang telah dijilati anjing itu ditumpahkan, buang. Wali Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna, yang terakhir atau yang pertama. Maksudnya yang terakhir dari cucian itu, cucian yang 7 kali itu yang terakhirnya adalah air yang dicampur dengan tanah, atau yang pertamanya air dicampur dengan tanah. Dua-duanya boleh. Boleh dipakai pertama, boleh dipakai terakhir. Ya. Itu dalam riwayat Tirmidzi. Ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Maka dari itu ada beberapa pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini secara umum menerangkan kepada kita bahwa betapa besarnya perhatian Islam terhadap kebersihan, baik kebersihan yang berkaitan dengan najis atau kebersihan yang berkaitan dengan benda-benda yang hanya sekedar dianggap kotor tetapi tidak najis. Naam. Ala kulli hal, perhatian Islam pada kebersihan itu sangat memiliki posisi yang penting. Sehingga kalau kita baca buku-buku fikih, maka kita akan dapati di sana sejumlah hadis yang berbicara tentang taharah, membersihkan hadas, membersihkan najis dan seterusnya. Ya, itu tidak lain. Semuanya itu adalah berkaitan dengan kebersihan. Maka sangat memprihatinkan kalau ada seorang muslim yang tidak memperhatikan kebersihan. Kadang-kadang bajunya sudah 1 bulan pakai gak cuci-cuci. Kalau cuci di sungai kasihan udang-udang mati. Ya. Lebih parah lagi kalau bajunya itu baju putih. Baju putih, jubah besar putih, saku-sakunya penuh entah isi apa. Ya, kotor-kotor sampai kadang-kadang kita sholat di belakang, di samping mereka pun terganggu. Ya, subhanallah. Lalu di mana kebersihan yang diajarkan oleh Islam itu?
Dan kebersihan itu adalah merupakan bagian dari sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-nadhafatu syu'batun minal iman. Suara kita ini mungkin sudah rusak. Iya. Jadi sudah mau kadaluarsa. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan an-nadhafatu syu'batun minal iman. Kebersihan itu adalah salah satu cabang daripada iman. Nah itu iman loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengaitkan kebersihan itu dengan iman. Maka seorang muslim itu harus tampilannya itu harus tampilan neces, tampilan yang bersih. Tidak perlu bajunya mahal, ya. Yang penting bersih. Tidak perlu juga celananya seperti celana Korea, ya, yang tunjukin betis kakinya seperti arawai kedondong, ya, tidak perlu. Tapi apa? Tampilannya itu tampilan yang bersih. Dan Masya Allah kalau kita sholat ya bersama orang-orang yang tidak memperhatikan kebersihan ini, Masya Allah hampir-hampir apa kita nggak bisa sholat. Sudah kayak gitu kadang-kadang ya dia juga bermaksud mau sedekah ya, punya sorban mau dibuka untuk kita juga tempat sujud, dia mau bersedekah. Tapi kasihan sorbannya tuh kadang-kadang subhanallah ya, kalau kadang-kadang juga hewan kalau di jalan mungkin kucing itu kira ikan garam, ikan asin, bisa dimakan sama kucing. Ini problem sebenarnya dan berulang-ulang kali anak sendiri mendapati. Jadi sangat berkesan dalam kondisi anak karena anak sering mendapati sholat bersama orang-orang ya demikian. Coba antum bayangkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang makan bawang saja itu makruh ke masjid, makruh makan bawang. Kenapa? Bukan berarti makan bawang itu perkara yang tidak disukai karena demikian, bukan. Artinya karena bau yang ada pada bawang itu, kalau antum makan bawang gak bersiwak kemudian ke masjid ya, maka ini baunya bisa mengganggu orang yang ada di samping itu bawang. Lalu bagaimana kalau antum sholat pakai baju yang Masya Allah ya sudah 1 bulan gak dicuci? Ini lebih parah dari makan bawang. Ya, orang ini sudah bukan makruh lagi, tapi mungkin haram ya untuk apa? Berjamaah di masjid. Nah, atau barangkali orang itu apa? Ngerokok seperti kereta api, datang ke masjid. Atau orang ini sudah kamatin lagi ngerokok 2-3 kali tarikku, dibuang langsung datang masuk ke masjid. Ini hukumnya, hukum rokok itu lebih parah dalam soal mengganggu tetangga sholat, ini lebih parah dari hukum bawang. Iya. Maka ini semua termasuk perkara yang apa? Makruh. Hadir untuk sholat berjamaah orang yang demikian. Maka kita katakan kepada orang-orang yang tidak memperhatikan kebersihan itu, dia itu apa? Diberikan keringanan supaya jangan sholat berjamaah. Kasihan, ganggu orang yang ada di sampingnya. Nah, maka
Kebersihan ini ala kulli hal perkara yang sangat penting, sangat diperhatikan oleh Islam. Jadi seorang muslim itu jangan tampilannya dekil-dekil, jangan. Yang bersih, rapi, bagus, walaupun gak mahal-mahal pakaiannya, yang penting bersih. Supaya orang lihat, oh Masya Allah, anak-anak muda ini luar biasa ya. Hidup dalam sunnah ini Masya Allah. Ya, masih apa? Kegantengannya itu nampak. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa kesempurnaan dan kelengkapan syariat menetapkan berbagai macam perkara yang berkaitan dengan cara membersihkan najis. Jadi memang syariat ini cukup sempurna. Syariat ini cukup lengkap. Jadi karena syariat yang sempurna, syariat yang lengkap, dia menetapkan berbagai macam cara yang berkaitan dengan membersihkan apa? Najis. Jadi cara-cara membersihkan najis di sini ikhwan itu adalah tauqifiyah. Artinya cara membersihkan najis itu tidak boleh diserahkan kepada keinginan masing-masing manusia, tapi ditetapkan dengan wahyu. Ditetapkan dengan apa? Wahyu, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Jadi misal ada orang kena jilatan tikus misalnya, saya mau basuh dengan tanah 7 kali. Ini tidak bisa. Ya. Atau misalnya ada orang dia jalan-jalan kemudian terkena dia injak tai ayam, saya tai ayam ini saya harus basuh dengan apa? Air yang dicampur dengan tanah 7 kali misalnya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik, cara membersihkan najis itu adalah sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Ditetapkan dengan wahyu. Tidak boleh diserahkan kepada keinginan masing-masing. Sehingga apa? Sehingga kapan ketika syariat mengatakan bahwa najis ini cara membasuhkannya itu cukup dioles-oles saja dengan apa? Air, itu sudah cukup. Kapan ketika syariat mengatakan bahwa najis ini cukup diperciki dengan air, itu juga sudah cukup. Kapan ketika syariat mengatakan oh ini harus dicuci 7 kali, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah, maka itu juga sudah cukup. Keluar dari itu tidak boleh. Kenapa? Karena cara membersihkan najis itu sifatnya tauqifiyah. Ditetapkan dengan wahyu. Ya. Nah. Faedah yang kedua. Konteksnya bagaimana tadi? Kesempurnaan dan kelengkapan syariat menetapkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan cara membersihkan najis. Maka di situ kita berikan catatan bahwa cara-cara membersihkan najis itu sifatnya adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Ditetapkan dengan wahyu. Tidak boleh, tidak diserahkan kepada masing-masing orang untuk berijtihad sendiri, tidak boleh, ya. Nah, sehingga ada orang dikatakan wah saya jalan-jalan begitu dia injak tai ayam, tai ayam ini cukup saja percik dengan air sedikit udah. Ini tidak boleh juga, misal, ya, atau kotoran sapi atau karena apa? Karena sekali lagi cara membersihkan najis itu sifatnya tauqifiyah. Subhanallah ya. Agama ini memang benar-benar datang dari Allah, bukan dari manusia. Maka Allah tidak berikan kebebasan kepada manusia sedikit pun untuk berkreasi dalam agama. Sampai membersihkan najis pun gak boleh. Jangan berkreasi. Padahal hanya sekedar apa ya Fuad? Membersihkan najis. Begitu ada jilatan anjing, saya 7 kali kelamaan Ustadz, saya mau buru-buru ya 2 kali aja. Nggak boleh.
Iya, tidak boleh. Kenapa? Karena agama tidak diletakkan pada akal. Sampai persoalan apa? Membersihkan najis saja. Kalau sekiranya agama ini bisa ditetapkan dengan akal, persoalan membersihkan najis ini kan persoalan sepele. Iya, persoalan sepele. Sudahlah, kembalikan saja kepada manusia atau berikan kebebasan kepada manusia agar supaya mereka berinisiatif masing-masing. Apalagi zaman sudah canggih, begitu ada jilatan anjing ya cari tanah susah, pakai deterjen saja, pakai rinso, iya, atau pakai apa, super pel misalnya, ya, tidak bisa. Walaupun wangi, walaupun apa, wangi, tapi dianggap dalam pandangan syariat itu belum cukup, belum cukup untuk membersihkan apa, najis, ya. Naam. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, bahwa jilatan anjing adalah najis mughalladhah, najis besar. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu para fuqaha, para ahli fikih membagi najis itu menjadi 3 kalau dilihat dari apa, besar kecilnya. Itu ada najis yang mukhaffafah, najis ringan, najis mutawassithah, najis tengah-tengah, ada najis mughalladhah, najis berat, ya, ya. Nah, jadi ada najis yang ringan, ada najis yang tengah-tengah, ada najis yang berat. Nah, ini juga ditinjau dari cara membersihkannya juga beda-beda. Yang ringan tentu ditetapkan oleh syariat, cara membersihkannya pun ringan. Yang tengah-tengah juga begitu. Dan yang berat pun ya tentu cara membersihkannya juga agak berat. Nah, ala kulli hal jilatan anjing adalah najis mughalladhah, najis berat. Pertanyaan Ustaz, kalau jilatan anjing itu najis, apakah daging anjing juga najis? Ya, jawabnya najis. Daging anjing itu najis. Kalau ditanya Ustadz, kalau daging anjing najis, apakah haram? Sementara kita tidak mendapatkan nas yang mengatakan diharamkan bagi kalian makan anjing. Tidak ada. Ya. Apakah anjing itu haram untuk dimakan? Jawabnya haram. Kenapa? Karena setiap yang najis itu adalah haram. Setiap yang najis adalah haram. Tapi tidak sebaliknya. Artinya tidak setiap yang haram itu najis. Tapi kalau setiap yang najis pasti haram. Tapi kalau setiap yang haram belum tentu najis. Ya. Contohnya itu emas. Emas bagi laki-laki kan haram. Gak boleh laki-laki pakai emas. Ya. Tapi apakah emas najis? Tidak. Ya. Nah, begitu. Paham ya? Sutra, kain sutra, tidak boleh bagi laki-laki memakainya, haram bagi laki-laki. Tapi apakah kain sutra itu najis? Tidak. Maka kita katakan berangkat dari kaidah ini, setiap yang najis itu adalah haram dan setiap yang haram itu belum tentu najis. Maka kita tetapkan daging anjing itu adalah haram. Ya. Nah, faedah yang berikut, cara hadis ini menunjukkan kepada kita tentang cara membersihkan najis jilatan anjing. Yaitu dibasuh 7 kali, salah satunya adalah air yang dicampur dengan tanah.
Maka di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama adalah jumlah 7 kali pada hadis ini menunjukkan jumlah wajib. Jadi kalau satu orang dia cuci jilatan anjing itu dengan 4 kali saja tidak cukup. 3 kali saja tidak cukup. 7 kali adalah jumlah minimal yang merupakan jumlah wajib. Iya. Nah, catatan yang kedua, kaifiyah atau tata caranya dapat dilakukan dengan pertama, tanah digali lalu tuangkan air di dalamnya, diaduk-aduk, kemudian dipakai untuk membasuh jilatan anjing. Jadi tanah itu digali dulu, baru tuangkan air di dalamnya, diaduk-aduk, ya, kemudian diambil untuk dipakai untuk membasuh apa? Najis jilatan anjing itu. Atau yang kedua, tanah diletakkan di sebuah wadah, kemudian ambil air, siram di dalam wadah itu, diaduk-aduk, ya, baru dipakai untuk membersihkan najis tersebut. Nah, Ustadz, bagaimana kalau kita hanya ambil tanah, lalu tanah itu kita ambil, kita usap di atas, kita gosok di atas najis jilatan, tempat jilatan anjing itu? Jawabnya tidak cukup. Tidak apa? Tidak cukup. Tidak boleh. Ya. Nah, catatan yang ketiga, bahwa air yang dicampur dengan tanah itu dapat digunakan pada basuhan yang pertama atau basuhan yang terakhir. Jadi bukan sebuah basuhan itu air yang dicampur dengan tanah, bukan. Ya, basuhan yang pertama saja. Air yang dicampur dengan tanah itu dipakai untuk basuh yang pertama. Nanti kedua, ketiga sampai ketujuh itu bilasannya sudah air bersih. Ya. Atau kalau misalnya dari pertama gunakan air bersih, nanti pada bilasan yang ketujuhnya itu gunakan air yang dicampur dengan tanah. Berarti butuh air yang berikut lagi supaya membilas. Ya. Nah. Baik. Permasalahan. Ustadz, apakah hadis ini terbatas pada mangkok atau bejana yang dijilati oleh anjing, atau hadis ini umum? Ya, misalnya paham pembicaraan anak ya. Apakah hadis ini terbatas pada media yang dijilati oleh anjing, yaitu bejana, ataukah hadis ini bersifat umum? Dalam pengertian, kalau anjing itu menjilati air yang ada dalam bejana, cara cucinya begini. Tapi bagaimana kalau anjing itu menjilati betis kaki seseorang? Apakah cara cucinya seperti ini juga atau tidak? Ya, paham ya? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Kaum Dhahiriyah seperti Ibnu Hazm rahimana wa rahimahullah mengatakan kalau anjing menjilati kaki maka cuci biasa saja. Tapi kalau misalnya anjing menjilati bejana maka cucinya seperti ini. Beliau berpegang dengan konteks hadis, lafaz. Namun tentu pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang apa? Yang lemah. Pendapat yang kuat berlaku umum. Di mana saja anjing itu menjilati benda tersebut, maka benda itu harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kenapa begitu Ustadz? Iya, karena
Hadis ini bukan berbicara tentang media yang dijilati oleh anjing, tetapi hadis ini berbicara tentang najisnya jilatan anjing itu sendiri. Paham ya? Nah, jadi kalau orang bilang ini kan, kalau Dhahiriyah mengatakan ini media yang dijilati oleh anjing, berdasarkan konteks ya. Apabila idza walagal qalbu atau tohuru ina'i ahadikum idza walaga fihil qalbu, ya, sucikanlah bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilati padanya oleh anjing, ya. Nah, berarti di sini berkaitan dengan bejana, media, kata mereka. Tetapi pendapat itu sekali lagi kita katakan lemah. Pendapat yang kuat adalah berlaku umum. Kenapa? Karena hadis ini berbicara tentang najisnya jilatan anjing, bukan berbicara tentang media yang dijilat oleh anjing. Ya. Paham ya? Baik. Catatan yang berikut, catatan yang keberapa? Itu masih berada di faedah yang ke-5 ya. Faedah yang ke-5. Catatan yang faedah ke-4 mungkin. Faedah keberapa? Faedah ke-4 catatan yang keempat ya. Sekarang ini catatan yang ke-5 ya. Baik, catatan yang berikut. Catatan yang berikut sama saja. Anjing menjilati air yang ada dalam bejana atau air menjilati bejana itu secara langsung. Ya. Hukum membersihkannya sama. Jadi misalnya antum punya ember, ada air, anjing jalan-jalan, dia ndak jilati ember antum, tapi dia datang minum di situ di air yang ada di ember itu. Lalu dia pergi, paham ya? Loh Ustaz, ini bagaimana cara membersihkannya? Ya, cara membersihkannya tumpah air itu lalu dicuci seperti ini 7 kali, sama saja. Atau anjing itu dia jalan-jalan, antum punya ember, tidak ada air, tidak ada isinya, jalan-jalan dia lihat begitu, dia datang cium-cium, dia jilat ember itu, ya, maka cara mencucinya pun sama. Cara mencucinya pun apa? Sama, paham ya? Nah, baik. Catatan yang berikut, benda yang menajisi pada anjing itu adalah bagian yang basah. Yang menajisi artinya kalau dia sentuh benda lain maka benda itu akan jadi najis. Itu bagian yang basah dari anjing tersebut, yakni mulutnya, hidungnya, liurnya, ya, lidahnya, itu najis. Paham ya? Dia membuat jadi najis. Kalau dia tersentuh kepada suatu benda, maka benda itu ternajisi olehnya. Ya. Nah, pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau tubuh anjing yang kering? Apakah najis atau tidak? Maka tubuh anjing yang kering kalau dia bersentuhan dengan kaki antum yang kering, maka tidak menajisi. Tidak apa? Tidak menajisi. Ya. Anjing itu kering, tiba-tiba dia jalan sandar di kaki antum, langsung lari. Ya, sandarnya tuh bulunya, paham ya? Badannya, langsung dia kabur. Apakah kaki antum berubah jadi najis? Jawabnya tidak. Ya, jawabnya apa? Tidak. Tapi kalau anjing basah-basah atau anjing kaskado, ya, datang tak langsung sandar di kaki antum, najis ya, najis, ya, najis. Walaupun kaki antum kering, ya, atau kaki antum basah. Ada anjing kering sengaja mau usap pakai kaki, ya najis. Ya, paham ya? Kalau dua-duanya sama-sama kering maka najis itu tidak lengket, tidak saling najis. Mafhum ya ikhwan ya? Baik. Tidak ada perbedaan antara anjing hutan, anjing liar atau anjing peliharaan. Nanti dalam madhab Maliki ini ada perbedaan. Ada anjing hutan, ada anjing pusing kalau persoalan fikih. Tapi kita katakan umum, tidak ada perselisihan. Anjing hutan, anjing kampung, anjing peliharaan sama aja. Nah, hukumnya ya, hukumnya. Baik.
Loh, Ustadz, begitu kalau begitu di sini kita berikan faedah, kita berikan tambahan, peringatan. Apa hukumnya memelihara anjing? Apa hukumnya memelihara anjing? Jawabannya, memelihara anjing terbagi, kalau dilihat dari tujuannya maka terbagi menjadi dua. Memelihara anjing jika dilihat dari tujuannya maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, sekedar pelihara saja tanpa ada tujuan apa-apa, apalagi seperti orang-orang sekarang suka koleksi, ya. Yang kedua, memeliharanya tujuannya untuk berburu atau jaga kebun, ya. Nah, dan yang semisal. Maka pada konteks yang pertama, memelihara anjing hukumnya adalah terlarang. Kalau pelihara anjing sekedar untuk pelihara saja, apalagi koleksi, ya, maka ini hukumnya terlarang. Hukumnya apa? Terlarang. Bahkan dalam satu harinya pahalanya berkurang sebesar 1 gunung Uhud. Pahalanya berkurang sebesar 1 gunung Uhud. Kalau gitu ngapain mau pelihara anjing? Rugi, membuat jadi bangkrut, ya. Nah, tapi kalau dalam konteks yang kedua, yaitu memelihara anjing tujuannya untuk berburu atau jaga kebun atau yang semisal, maka ini hukumnya boleh. Merupakan keringanan. Merupakan apa? Keringanan. Dengan catatan, hendaklah anjing-anjing yang demikian ini tidak diletakkan di rumah-rumah kita. Ya, taruh di hutan saja. Jangan taruh di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya la tadkhulul malaikatu baitan fihi suwar walakal. Sesungguhnya malaikat tidak masuk pada suatu rumah yang ada padanya anjing dan gambar-gambar apa? Berjawa. Maka di sini kasihan ya orang yang pelihara anjing di rumah, kasihan, malaikat rahmat tidak datang kepadanya. Maka kita katakan meskipun ada keringanan untuk memelihara anjing, ya, anjing-anjing berburu, tetapi hendaklah dijauhkan dari rumah-rumah kita. Ya, baik. Permasalahan, Ustadz, kalau dalam konteks yang kedua, yaitu memelihara anjing untuk berburu atau jaga kebun dan seterusnya, apakah boleh melakukan jual beli anjing untuk tujuan ini? Ya, jual beli anjing, jalan-jalan ke Wanasa sana, tangkap, bawa 1 karung 2 karung, bawa jual di apa? Waipiah. Tujuannya untuk mau apa? Mau pelihara kebun atau mau berburu, mau jaga kebun atau mau berburu, kan boleh, ya. Boleh apa? Pelihara anjing untuk jaga kebun atau untuk berburu atau yang semisal, ya. Termasuk jaga rumah, ya. Nah, tapi kasihan ini, ya, malaikat tidak masuk di rumah yang ada padanya anjing. Jawabnya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli anjing. Mengharamkan apa? Jual beli anjing. Nah, lalu Ustaz, bagaimana kita mendapatkannya? Ya, dapatkannya dengan, ya, dikasih secara cuma-cuma. Ya, dikasih secara apa? Cuma-cuma. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli, karena apa yang Allah haramkan maka harganya pun haram. Ya, jadi misalnya babi itu haram, maka harga babi juga haram. Oh Ustaz, anak tidak makan babi, anak cuma jual untuk beli pulsa. Ya, karena daripada apa, babi itu kan punya, bukan, tidak ada pemiliknya, daripada anak curi jeruk punya orang. Jadi anak mau tangkap babi, jual untuk beli pulsa, tidak untuk makan. Haram, uangnya haram. Kenapa?
Sesuatu yang Allah haramkan zatnya, maka Allah haramkan harganya. Ya, paham ya? Paham ya ikhwan ya? Baik. Cukup kita kira pembahasan tentang hadis anjing ini sampai di situ saja, jangan terlalu panjang. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dan dari Abu Qatadah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang hirrah, tentang kucing. Hirrah itu kucing perempuan. Kalau kucing laki-laki itu kitun, kucing jantan. Ya, kalau kucing perempuan itu hirrah. Kucing perempuan kecil hurairah. Ya, nah, seperti apa itu namanya isim tasghir ya, dalam bahasa Arab itu isim tasghir. Kalau hamzah itu hamzah besar, humaisah hamzah kecil, begitu ya. Nah, seperti apa, Jondo polisi, Junaid polisi kecil, gitu. Itu isim tasghir, bentuk kecil. Ya, hirrah kucing perempuan, hurairah kucing perempuan kecil. Ya. Nah, kitab sebuah buku besar, kutaib buku kecil. Ya, begitu. Nah, baik. Di sini Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dan dari Abu Qatadah yang Allah telah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Kucing itu bukan apa? Bukan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya dia termasuk di antara hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Ya, hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Kata Al-Hafidz akhrajahul arba'ah wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadits ini diriwayatkan oleh yang empat dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Yang empat itu siapa-siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, baik. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, hasan sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dalam Al-Muwatta. Al-Imam Malik rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau yaitu Al-Muwatta. Naam. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang sucinya jilatan kucing. Jadi kucing itu dia jilat atau dia minum air pada suatu bejana, maka tetap saja suci. Bejana itu tidak menjadi najis karena kucing itu bukanlah najis. Ya, jadi ini suatu ketika sahabat ini Abu Qatadah ini dia mau wudu. Jadi istrinya sudah siapkan air di bejana. Jadi memang kalau zaman sekarang ini orang berwudu itu pakai krans ya. Rata-rata di zaman dulu itu orang wudunya itu dari bejana-bejana kayak gayung-gayung. Jadi wudu dari gayung itu lebih irit.
sebenarnya ya. Kalau pakai keran sini Masya Allah ya, kadang-kadang cuci muka yang kecilnya cuma satu telapak tangan, airnya sampai 1 ember. Ya, padahal mukanya cuma kecil, satu telapak tangan saja. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan bayangkan ya, istri solehah ya, Insya Allah ya. Kalau bicara tentang istri solehah ini Insya Allah ya. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, itu sampai air wudu suaminya saja disiapkan sama istrinya. Ya Allah. Ya bagus. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini sahabat Abu Qatadah ini sudah disiapkan air wudu sama istrinya, lalu dia mau wudu di bejana. Begitu dia mau wudu, datang ini kucing ada minum. Dia tidak usir kucing itu, dia sampai terus dia miringkan lagi itu bejana, berikan kucing itu minum sampai puas, kemudian kucing itu pergi. Istrinya bingung, lihat-lihat bingung. Setelah dia lihat istrinya bingung, dia bilang, kamu bingung ya? Iya. Dia bilang ini, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang kucing itu bahwa innaha laisat binajasin. Kucing itu bukan najis, ya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya dia ini adalah hewan-hewan yang ada di seputar kalian, yang tinggal hidup bersama kalian. Begitu. Maka kalau anda tidak salah ingat ya, dalam satu riwayat itu pernah Aisyah radhiyallahu taala anha itu minum dari air di satu bejana yang bekas minumnya kucing. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dia bukan najis. Dia bukan najis. Paham ya? Ustadz, kalau begitu apa hukum kotoran kucing? Ya. Apakah najis atau bukan najis? Wah, ini kalau sudah bicara bab ini nih perhelatannya panjang. Perselisihan pendapat panjang ini. Tai kucing najis apa bukan najis ini panjang. Orang saling tahdiran masalah tai kucing najis atau bukan najis. Namun insyaallah ta'ala berdasarkan keumuman nas-nas yang ana yakini bahwa kotoran kucing itu bukan najis. Bukan apa? Bukan najis. Ya. Nah, walaupun nanti sebahagian ulama mengatakan, jumhur ulama kalau menggunakan kaidah jumhur ulama maka kotoran kucing bisa jadi najis. Kenapa ya kawan? Karena jumhur ulama menetapkan suatu kaidah, yaitu apa? Hewan-hewan yang bisa dimakan secara syar'i itu kotorannya bukan najis. Jadi apa? Ayam, sapi, kerbau, kambing dengan segala jenisnya, bebek, itu semua kotorannya bukan najis. Kenapa? Karena bisa dimakan secara syar'i. Jadi disembelih lalu dimakan. Pemahaman terbalik dari kaidah ini yang dibangun oleh jumhur ulama ini bahwa memberikan pengertian kepada kita kalau begitu hewan-hewan yang nggak bisa dimakan, yang haram dimakan, kotorannya adalah apa? Najis. Ya. Nah. Tetapi ikhwana fiddin azallahu ayyakum, kalau kita berbicara tentang sebuah kaidah, maka hal yang harus kita ingat bahwa kaidah itu bukanlah wahyu yang turun dari langit. Maka terkadang sekelompok ulama menetapkan suatu kaidah, namun kemudian kaidah itu dibantah oleh ulama yang lainnya. Bisa jadi. Ya. Nah, maka dari itu ya ada kaidah-kaidah yang dipakai oleh sebahagian para ulama yang lainnya. Ya, sehingga pembahasan tentang kotoran hewan ini menjadi pembahasan yang sangat panjang berdasarkan apa? Pembahasan ahli fikih dalam masalah ini. Terlepas dari itu semua, ya maka kita katakan bahwa apa yang ana yakini kotoran kucing itu bukan najis. Kotoran kucing bukan najis. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan, Ustaz, bolehkah jual beli kucing? Kucing Anggora itu kan bagus, ya. Anggora apa Matagora? Ya. Kucing apa?
kucing, iya, kucing-kucing yang gagah itu cantik kelihatannya ya, masya Allah. Ini kan gimana hukumnya ini memperjualbeli kucing? Hukum memperjualbeli kucing ini para ulama berselisih pendapat berselisih pendapat tentangnya disebabkan karena mereka berselisih pendapat tentang derajat kesahihan hadis yang melarangnya. Nah, jumhur ulama mengatakan haram memperjualbelikan kucing, tidak boleh. Karena ini terdapat di dalam riwayat Muslim tentang larangan jual beli kucing. Sebagian ulama lagi yang sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhana wa hafidhahullah, bahwa boleh melakukan jual beli kucing karena hadis yang melarangnya itu hadis yang ma'lul, hadis yang cacat. Hadis yang apa? Yang cacat. Jadi mereka berselisih pendapat itu di dasar hukum yang dipakai. Ya, para ulama yang melarang itu mereka menganggap bahwa dasar hukum yang melarang menjual beli kucing itu adalah hadis yang sahih. Ya. Sementara para ulama yang membolehkan mengatakan tidak ada larangan. Hadis yang melarang itu hadis yang ma'lul, hadis yang cacat. Ya. Begitu. Jadi kalau tidak ada larangan, hadis yang melarangnya adalah hadis yang cacat, maka kembali kepada hukum asal, boleh jual beli apa? Kucing. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Adapun kalau antum bertanya, Ustadz bisakah rincikan kepada kami dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ini, maka anak katakan untuk sekarang belum bisa karena sudah lama ini anak enggak murojaah. Sekarang itu ya pakai skap, pakai paha, pakai cangkul, semen, jadi memang daya ingat ini sudah berkurang. Daya ingat sudah berkurang. Insya Allah maktabahnya jadi, perpustakaannya imah, yaitu yang dimaksudkan dengan masjid itu adalah bangunan-bangunan yang ditinggikan sebagai batasan terhadap sebuah bangunan masjid, apakah dari bata apa dari kayu, yang di situ digunakan sebagai tempat sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka itu adalah masjid. Itu adalah apa? Masjid. Maka masjid itu bisa terdiri dari berbagai macam unsur. Ada masjid yang merupakan bangunan masjidnya, ada kamar mandinya, itu bukan masjid lagi. Ya, ada tempat parkirnya, maka itu juga bukan masjid lagi. Maka kalau misalnya melakukan transaksi jual beli di tempat parkiran, maka ini boleh berdasarkan definisi masjid yang telah dibatasi oleh Bapak. Bisakah diterangkan tentang tata cara wudhu yang sesuai dengan sunnah? Nah, tata cara wudhu yang sesuai dengan sunnah itu insya Allah ta'ala nanti kita ketemu di babnya, nanti ada insya Allah ya di dalam kajian kitab Bulughul Maram ini, nanti hadis-hadis yang berbicara tentang tata cara wudhu. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah sholat sunnah sesudah wudhu itu termasuk bid'ah karena ada nasnya? Nanti kita bacakan insya Allah di bab wudhu. Nah, yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum bersiwak ketika hendak berwudu? Ya, bersiwak ketika hendak berwudu itu hukumnya sunnah, yustahab. Setiap kali mau berwudu, kalau mau 5 kali wudu ya 5 kali bersiwak, tidak apa-apa. Ya, itu yustahab. Ya, apalagi kalau bangun di malam hari mau sholat malam, itu bersiwak dulu, sunnah. Kenapa? Karena ketika bangun sholat malam itu seorang dia berdiri, dia bertakbir, dia membaca ayat, maka disitulah malaikat merapat kepadanya dan malaikat menempel